Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun ay hadal faslu utawi iki guna fasal suwiji barate fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadal faslu. Al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu. Al-amwalu utawi pira-pira bondo. Alati kang talzamu kang wajib. Wajib mau fiha ing dalem alati. Apa az-zakatu zakat. Bondo sing wajib dizakati. Ting mriki ana pira iku sitatu anwa'in. Ana 6 pira-pira macem werna. Rupane anakamu suwijine raja kaya. Raja kaya. Kenapa kok raja kaya? Sebab hewan-hewan ternak niku oleh mangan dekne dipakani, disuguh. Ora golek dhewe disuguh. Mula kaya raja. Kaya raja artinya di istilahi menggunakan raja kaya. Dadi nek sing goleke pakan iku diarani Abdul Ghanam. Budake wedhus. Abdul niku budak, Ghanam wedhus. Ya tergantung mundhafilai Abdul Ghanam, Ghaname berarti Abdullah berarti ya luar biasa. Budake kawulane Gusti Allah. Jeneng sing paling tergantung mundhafilai. Terusane melih wan nakdani lan nukut loro. Maksudnya teng mriki ya emas kalian perak. Mas kalian perak niku anak dani. Wal muasyaratu lan bondo kang den zakati 1/10. Wa amwalu tijarati lan seterusé bondo dagangan. Terusane wajibuha kang utawi wajib zakat iku rubu usuri mati uru ditijarati propapate 1/10 aji kertone bondo dagangan. Warrikazu lan bondo pendeman rikas. Wal makdanu lan bondo tambang makdan. Pasal ini menerangkan tentang beberapa harta yang wajib dizakati ketika sudah memenuhi syarat daripada zakat itu sendiri. Apa saja di sini diterangkan bahwasanya sesuatu yang wajib dizakati ada 6. Yang pertama yaitu an-na'amu. Na'am itu ya berupa hewan ternak atau hewan yang kita ternak. Na'am meliputi yang disebut na'am meliputi 1 unta, 2-nya sapi, 3-nya kerbau, 4-nya kambing. Nah, 4 hewan ternak ini dia termasuk hewan yang wajib dizakati. Ketika sudah memenuhi 1 nisab. Nisab itu berarti batasan di mana dia wajib membayar zakat, itu nisab. Kalau belum, ya belum wajib. Misal seperti contoh, kalau toh kita punya kambing, berarti ya zakatnya kita nanti kambing. Kita punya unta, zakatnya unta. Punya kerbau, zakatnya kerbau. Punya sapi, zakatnya sapi. Tapi arti zakat itu sendiri sebelum masuk ke situ, zakat itu kan artinya suci atau bersih, atau bisa dinamakan
berkembang. Berkembang artinya berarti sesuatu yang berkembang pastinya dia akan bergerak. Ketika bergerak dia tidak stagnan. Artinya dia pasti akan bisa jadi tambah, bisa jadi kurang. Lah tambahnya ketika sudah memenuhi nisab, maka dia sudah berhak wajib untuk membayar zakat. Misalkan di sini kambing, nisabnya kambing itu ketika sudah kita punya kambing 40 ekor sampai 120 ekor, nah, maka zakatnya berarti sudah satu nisab. Dari 40 berkembang menjadi 120, zakatnya 1 ekor domba usia 1 tahun. Kalau kambing sing kacang itu berarti kambing sing gembel cilik nih kok. Itu berarti usia 2 tahun. Terus kemudian kalau toh nambah lagi, misalkan dari 120 menuju ke 200, nah nanti tambah lagi berarti zakatnya menjadi 2 ekor. Begitu juga seterusnya, kelipatan sudah masuk 3 ekor berarti 100 kali 100 dari kelipatan 100 1 ekor tambahannya. Itu kalau nopo nisab daripada kambing. Awak dhewe kan minimal kambing riyen kan. Nek unta ketoke kok ora patek mungkin mula sing teng mriki sing kambing. Ora ono. Mula sing tak jelaske teng mriki sing kambing sik wae. Nah, untuk nanti kalau kambing atau sapi atau kerbau misalkan ada juga kriteria setiap hewan itu beda-beda. Kalau toh sapi 30 ekor dan seterusnya niku sampai kita enak 30 ekor kan seorang-orang yang khusus niku. Kemudian yang kedua ada zakat lagi yang disebut nakdani, nukut niku ya meliputi emas, perak. Nukut itu kalau toh kita nisabnya manakala sudah mencapai 77,5 gram. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan dari 77,5 niku diambil 2,5-nya. 2,5. Ada juga napa jenenge perak. Kalau perak kalau sudah mencapai 546 sekian kata sih. La ala shawab. Ada juga yang mengatakan 600 sekian nisabnya. Kalau sudah mencapai itu baru nanti wajib mengeluarkan zakat. Sama nggih 2,5. Kemudian yang nomor 3 wal muasyaratu. Muasyarat ini kebanyakan orang pasti kadang banyak yang punya lah. Muasyarat ini seperti halnya pertanian. Pertanian itu muasyarat. Tapi yang di sini ada kriteria tertentu bahwasanya pertanian ini sing makanan pokok seperti gandum, seperti padi, seperti jagung. Itu juga nanti kalau setoh dari hasil panen padi misalkan, hasil itu kalau toh kita kok menggunakan pengairan tapi beli, airnya itu beli misalkan, maka zakatnya pun juga berbeda dengan ketika airnya itu tada hujan. Kalau tada hujan itu 10% dari hasil, tapi kalau pengairannya itu kok beli, misalkan menggunakan pengairan yang kita beli air, maka di situ zakatnya 5%. Ada kriteria tertentu.
Kemudian wa amwalu tijarati wajibuha rubu usuri kimati urudi tijarati. Ini samian 2/3%. Dihitung ketika kita satu haul. Haul itu berarti ya 1 tahun. Ini pun juga menggunakan hitungan hijriah. Ketika hijriahnya kita kok 1 Muharram, kita awal mula kita berbisnis perdagangan, maka kita membayar zakatnya itu juga 1 tahun yang akan datang. Tanggal 1 Muharram, misalkan 2002 kita mulai berdagang 1 Muharramnya, berarti 2023 Muharram, tapi Muharram ya, ini bukan hijriah, bukan Masehi. Kita di tanggal 1 Muharram sing tahun yang akan datang. Maka kita sudah kewajiban untuk membayar zakat. Diambil dari semua dagang yang ada, sisa yang ada di toko misalkan. Itu aset yang ada itu berapa juta. Kemudian ditambah dengan laba, uang yang ada, diperinci 1 tahunnya. Kemudian nanti diambil 2,5%-nya. Tapi setiap tahun. Terusannya kemudian yang selanjutnya yaitu warikazu. Rikas ini harta yang di situ hasil penemuan harta yang ada dipendam atau yang ada disimpan tapi di tanah, dalam tanah oleh orang-orang jahiliyah, peninggalan orang-orang dahulu gitu aja lah. Jahiliyah kalau bahasa di sini, tapi ini orang-orang dahulu. Orang jahiliyah kan biasanya memendam. Kalau kita kok menemukan pas kayak gawe sapi tank oleh mas lah yes. Bejone ana apa jenenge niku peninggalan dari orang Hindu misalkan kan, orang-orang dulu. Nah, ini bisa kita keluarkan zakat juga. Wal ma'dan. Tapi ini kan jarang yang ditemukannya. Biasanya kita prioritaskan di tijaroh dan pertanian juga ternak. Ini yang berlaku kebanyakan. Dan wal ma'dan ini harta benda yang di situ berupa tambang. Tambang itu seperti kalau tadi kita membahas nikel atau minyak, minyak, nikel, kemudian ada ya bisa tambang masuk uranium dan lain sebagainya, itu kan termasuk tambang. Tambang itu juga sama seperti halnya tadi emas. Dan zakat ini yang 6 ini zakat hanya zakat yang kita miliki, artinya beda antara zakat fitrah dan zakat yang 6 ini. Kalau zakat 6 ini kan manakala kita sudah memiliki sesuatu yang sudah kita sebutkan tadi, ada batasan-batasan tertentu. Ini pun juga persyaratan harus milkul tam. Milkul tam berarti kepemilikan secara penuh. Misalkan saya perseorangan punya usaha ini tadi, punya kios atau punya domba yang sudah disebutkan tadi, atau punya pertanian hasil bumi. Nah, ini harus milkul tam, kepemilikan secara penuh. Atau bisa juga musyarakah. Musyarakah berarti saya dengan Mas Kences berdua punya usaha, satu usaha dikelola berdua, dan patungan, saya 50% modal, Mas Kences juga sama. Ini juga termasuk milkul tam. Beda kalau toh ini yang diwajibkan untuk zakat. Beda ketika harta itu tadi kok dikelola oleh sebuah yayasan. Nah, yayasan
nggak bisa untuk dikeluarkan zakat atau dikelola oleh orang-orang sing di situ memang berhak membutuhkan harta itu sendiri, kayak orang yatim dan lain sebagainya. Milkutam itu seperti itu. Kalau zakat fitrah ini beda dengan zakat fitrah itu kan bukan merupakan zakat mal, tapi dia zakat yang sifatnya itu kewajiban karena zakat badan. Badan kita yang dizakati, itu namanya zakat fitrah. Kalau itu tidak termasuk dalam kategori 6 zakat ini. Kalau 6 zakat ini kan zakat yang berupa mal, semuanya berupa harta kepemilikan, bukan badan. Kalau badan itu zakat fitrah. Ini perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Intinya muga-muga awak ki ambak saged zakat sing 6 niki wau lah. Berarti artinya dhewe sugih kan ngoten. Mbah salah siji nek apa syukur-syukur 6 kabeh niki. Go Bali ngeduk sumur kok oleh. Intine 6 kabeh jedang maca Quran. Ah iya, ngerek ngopang-ngopi karo udat udut tok. Ngoten nggih, niki mengke perincianipun ada kitab yang lebih lebar lagi untuk membahas perincian dari zakat-zakat yang disebutkan tadi. Mekaten ingkang waget kula aturaken mugi-mugi ngaos wonten ing dalu menika estu-estu waget berkahi dumateng kita sedaya sehingga kita waget pikantuk ilmu ingkang manfaat ingkang berkah waget damel sangu wonten ing surganipun Allah nginjing amin ya rabbal alamin. Monggo kita maos sholawat sareng-sareng. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balli maqasidana wa khfid lana ma madaya wa si'al karomi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.